Cerita ini diambil dari kitab Al-Mawa'iz Al-Usfuriyah karya Syekh Muhammad bin Abu Bakar Al-Usfuri bersama catatan murid. Tidak semua yang terlihat rusak benar-benar hilang, dan tidak semua yang dipuji manusia dicintai Tuhan. Karena kadang yang paling hina di mata manusia justru paling dekat di sisi Allah. Ini adalah kisah yang akan mengubah cara kita memandang dosa dan cara kita menilai manusia. Pada masa Nabi Musa alaihissalam, hiduplah seorang lelaki. Namanya tidak dikenal karena kebaikan, melainkan karena keburukan. Ia dikenal fasik, tingkah lakunya buruk, dan hidupnya jauh dari ketaatan. Hingga suatu hari, ia meninggal dunia. Namun yang terjadi setelah kematiannya lebih menyakitkan dari hidupnya. Tidak ada yang mau mengurus jenazahnya. Tidak ada yang mau memandikan. Tidak ada yang mau mengkafani. Tidak ada yang mau mensyalatinya. Seolah ia tidak pantas dimuliakan. Akhirnya, tubuhnya diseret dengan kaki, tanpa kehormatan, tanpa doa, dan dibuang ke tempat sampah. Di saat manusia merendahkannya, langit justru memuliakannya. Allah Ta'ala mewahyukan kepada Nabi Musa, "Wahai Musa, di suatu tempat, di daerah Fulan, ada seorang hambaku yang wafat di tempat sampah. Dia adalah wali dari wali-waliku. Kaumnya belum memandikannya, belum mengkafaninya, dan belum menguburkannya. Maka pergilah, mandikanlah dia, kafanilah dia, sholatilah dia, dan kuburkan dia." Nabi Musa pun segera berangkat. Sesampainya di sana, beliau bertanya, "Apa yang terjadi dengan orang ini?" Mereka menjawab, "Wahai Musa, dia adalah orang fasik. Kami semua menjadi saksi atas keburukannya." Mereka menyebutkan satu persatu aibnya. Namun Nabi Musa berkata, "Tunjukkan kepadaku di mana dia berada. Sesungguhnya Allah telah mewahyukan kepadaku tentangnya." Ketika Nabi Musa melihatnya, tubuh itu benar-benar tergeletak di antara sampah, kotor, terhina, dilupakan. Lalu Nabi Musa bermunajat, "Wahai Tuhanku, Engkau menyuruhku memuliakannya, sedangkan kaumnya bersaksi atas keburukannya, dan Engkau lebih mengetahui." Allah pun menjawab, "Wahai Musa, mereka benar atas apa yang mereka katakan. Namun, ketika ajalnya mendekat, ia memohon kepadaku dengan 3 hal. Andai 3 hal itu digunakan oleh seluruh pendosa, niscaya aku akan mengabulkannya. Maka bagaimana aku tidak menyayanginya, sedangkan dia memohon kepadaku, dan aku adalah yang maha penyayang?" Nabi Musa bertanya, "Wahai Tuhanku, apa 3 hal itu?" Allah berfirman, "Yang pertama, saat kematiannya dekat, ia berkata, 'Wahai Tuhanku, Engkau lebih mengetahui diriku. Aku telah banyak bermaksiat, namun aku membenci maksiat itu dalam hatiku. Aku terjatuh karena hawa nafsu, karena teman yang buruk, dan karena godaan iblis. Namun Engkau tahu, aku tidak mencintai dosa itu. Maka ampunilah aku.' Yang kedua, ia berkata, 'Wahai Tuhanku, meskipun aku hidup di antara orang-orang fasik, namun hatiku mencintai orang-orang syalih. Aku lebih suka duduk bersama mereka, lebih suka melihat mereka, daripada bersama orang-orang yang lalai.' Yang ketiga ia berkata, 'Wahai Tuhanku, Engkau tahu, aku lebih mencintai orang baik daripada orang buruk. Jika aku dihadapkan 2 orang, yang satu baik, yang satu buruk, maka aku akan mendahulukan yang baik.' Dalam riwayat lain, ia berkata, 'Wahai Tuhanku, jika Engkau mengampuniku, maka para nabi dan walimu akan bergembira, dan syaitan akan bersedih. Namun,
Jika engkau mengazabku, maka syaitan akan bergembira dan para walimu akan bersedih. Dan aku tahu engkau lebih menyukai kegembiraan para walimu, maka ampunilah aku. Allah pun berfirman, aku sayangi dia, aku ampuni dia, aku maafkan dia. Karena aku maha pemurah dan aku mencintai hamba yang mengakui dosanya. Wahai Musa, laksanakan perintahku dan aku jadikan kehormatannya sebagai ampunan bagi siapa saja yang mensyalatinya dan menghadiri pemakamannya. Kisah ini bukan tentang siapa yang paling banyak dosanya, tetapi tentang siapa yang paling jujur saat kembali kepada Allah. Manusia melihat masa lalu, Allah melihat penyesalan. Manusia menilai dari yang tampak, Allah menilai dari yang tersembunyi di dalam hati. Maka jangan pernah merasa paling suci dan jangan pernah putus asa dari rahmatnya, karena bisa jadi yang kita pandang hina justru sedang dipersiapkan menjadi mulia di sisinya.